"Udah Pak, tirakatnya udah selesai," ucap Bu Nabila sambil tersenyum sambil menatap ke arah pojokan ruangan itu. Bu, ada apa?" Bu Nabila berhasil mengundang Pocong. Dia berada di pojokan ruangan, hanya terdiam lalu menghilang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam, terima kasih untuk 10.000 subscribernya. Dan mari kita lanjutkan cerita Restu Wiratmaja. Kali ini sudah ada di part kedua. Yang belum nonton part pertama, silakan cek di deskripsi ya. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan bersama-sama. Dok, menjadi kaya tanpa merasakan kesusahan itu mustahil. Namun itu bisa jadi sebuah pilihan, kecuali kamu ingin menukar semuanya. Kehidupan memang tak pernah berjalan sesuai arahan dan keinginan manusia. Namun alur yang dibuat oleh manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Antara manusia dengan alam mengikat yang saling kuat. Namun kadang mereka tidak pernah menyadari arti dari kehidupan sebenarnya yang bisa dijalani semuanya, ucap Mbak Warso. Mbak Warso mengambil sebuah ikatan tali pocong yang telah diambilnya beberapa hari lalu. "Nih, ikatlah tali ini di suatu tempat yang tersembunyi. Lalu sirami semua mangkuk, piring, gelas, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kedai milikmu." Pak Surya tersentak mendengar ucapan Mbak Warso. Sejak kapan dia mengetahui tentang kedainya? Udah, jangan kaget. Warung di sebelah tempatmu itu juga melakukan hal yang sama kok. Iya, memang warung di sebelahmu itu sudah lama menggunakan pesugihan pocong itu. Bu Nabila mengambil ikatan tali pocong yang diberikan Mbah Warso kepadanya. Bu Nabila pun menyerahkan segepok amplop yang berisi penuh dengan uang. Bayaran pertama adalah bersifat materi atau yang nampak. Namun bisa jadi bayaran kedua adalah nyawa mereka berdua. Mariono adalah karyawan yang taat akan aturan yang diberikan pemilik kedai itu, Bu Nabila dan Pak Suryo. Namun dalam ketaatan Mariono, dia juga memiliki hak kemanusiaan yang tinggi. Kedai milik Pak Suryo dan Bu Nabila pukul 15, posisi itu dianggap sangat dominan dengan keadaan para customer yang mungkin mengambil jam waktu makan. Karena itu, Pak Suryo dan Bu Nabila menyuruh kepada Mariono dan karyawan untuk mempersiapkan sebelum jam 15 atau jam 3 sore. Hari ini yang dijalankan oleh Mariono menjadi berbeda ketika tuntutan barunya yang diterimanya dulu. Di ruang khusus tempat Pak Suryo dan Bu Nabila, Mariono dipanggil untuk hal yang serius. "Mariono, sini. Kamu kan karyawan yang sangat berkompeten di sini. Kamu memiliki komitmen tinggi untuk memajukan kedai kita. Karena itu aku minta bantuanmu ya. Ini mungkin agak sulit, tapi percayalah, kamu harus menerimanya," ucap Bu Nabila. Bu Nabila membuka plastik hitam berisi ikatan tali pocong beserta dengan lemah layat yang nantinya akan ditaburkan di suatu tempat khusus. "Loh Bu, ini apa ya?" tanya Mariono polos. "Ini adalah tugasmu. Kita akan melakukan pesugihan pocong." Marion terkejut mendengar hal itu. Hatinya menolak keras terhadap tawaran yang diberikan Bu Nabila. Bu, bentar. Itu kan dosa, Bu." Mariono, kamu ingin karirmu melesat tinggi dengan gaji yang bisa mencukupi kebutuhan ibumu, bapakmu, dan keluargamu kan? Mariono hanya terdiam. Pilihan itu sangat berat untuk Mariono. Persyaratannya sangat mudah kok. Kamu hanya menyirami seluruh perabotan dapur dengan darah ayam cemani,
lalu dibersihkan kembali dengan sabun atau apapun agar bau darahnya hilang. Pak Suryo sedari tadi hanya diam. Dia tidak mau ikut berargumen mengenai tugas baru Mariono yang sangat berat itu. Namun di sisi lain, Pak Surya juga tidak bisa menolak bahwa keinginan istrinya adalah pilihan yang sangat tepat untuk memajukan kedainya. Bagaimana? Apa ini sangat berat bagimu? Tidak Bu, saya akan jalankan semuanya. Apapun perintah ibu dan bapak, aku akan jalankan. Asalkan tidak menyangkut keluarga saya dan nyawa saya sendiri loh ya Bu, jelas Mariono. Iya, ya udah. Besok sebelum kedai ini buka, kamu boleh melakukan tugasmu ya. Nanti gajimu saya naikkan 2 kali lipat jika hasilnya sudah kelihatan. Maka bisa jadi gajimu akan saya naikkan 5 kali lipat dari biasanya. Mariono hanya terdiam. Dia tidak mau berkomentar lagi mengenai pendapatnya. Bu Nabila pun mempersilahkan Mariono keluar dari ruangannya. Setelah diskusi mengenai tugas baru Mariono, Bu Nabila pun memasang ikatan tali pocong di ruangannya. Lalu dia juga menaburi lemah mayat di sekitarnya. Pak Surya ingin sekali mengingatkan istrinya, namun dia kalah dengan kekuatan yang sedang dihadapinya. Pak, besok kita mulai ya. Karena itu kita hari ini cari ayam cemani ya. Lalu serahkan semua darahnya kepada Mariono besok. Semoga dengan tirakat ini, dengan usaha ini semua akan berjalan lancar Pak. Tidak ada tirakat yang tidak ditebus dengan risiko yang besar. Iblis memang licik. Dia memperdaya manusia dengan kemewahan semata. Namun setelah usai, banyak sekali sesuatu yang tidak terduga untuk dijadikan pertanggungjawaban nanti. Keesok harinya, tepat sebelum kedai dibuka, Pak Surya mendatangi kedai. Kebetulan Mariono dan 2 karyawan lain, yaitu Indah dan Fahmi, mendiami kedai itu karena mereka berasal dari luar kota. Sehingga kedai pun mempersiapkan mes khusus untuk mereka bertiga. Tujuannya adalah untuk menyerahkan darah ayah cemani kepada Mariono. Tuh, bos datang tuh, teriak Fahmi. Wah, cepet banget ya. Kok dia bawa plastik hitam itu apa? Emang ada menu baru hari ini, Yon? Plastik hitam? Mariono mengingat sesuatu yang harus dikerjakan olehnya. No, kamu kenapa kok diam? Ditanya tuh. Oh, gak apa-apa. Saya duluan ya, ada tugas baru dari bos. Mariono meninggalkan Fahmi dan Indah yang masih berada di kamar. Mereka berdua tidak tahu menahu mengenai tugas baru Mariono itu. No, Mariono, kata ibu, kamu lakukan sekarang ya. Suruh Indah sama Fahmi untuk beresin bagian depan. Kedai dibuka cepat, karena kita mau lihat dulu keampuhan dari pesugihan ini. Baik Pak, baik. Pak Surya pun meninggalkan Mariono sambil menyerahkan bungkusan plastik hitam. Bungkusan plastik hitam itu berisi ayam cemani yang sudah terbungkus rapi. Mariono pun menaruh bungkusan itu di meja. Lalu dia menuju kamar untuk memberitahu Indah dan Fahmi untuk membereskan kedai bagian depan. Dah, Fahmi, kedai mau dibuka cepat. Jadi kata bos kalian berdua bersihin depan ya. Hah? Mau dibuka cepat toh? Emang ada apa toh? Nggak kayak biasanya. Udah nurut aja dulu, ucap Fahmi sambil mempersiapkan diri membereskan kedai kopinya. Indah pun menuju kamarnya untuk mengganti baju. Kedai itu memiliki 3 kamar. 1 kamar untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, dan 1 untuk ruangan khusus tempat Bu Nabila dan Pak Surya bila sesuatu hari menginap di kedai. No, Mariono, kenapa ya kedai mau dibuka cepat? Mariono hanya menggeleng kepala. Kalau kata saya sih, kayaknya bos ada strategi baru buat ngeramein kedai. Sepertinya bos sudah sadar kalau kedai ini kalah saing dengan warung bakso sebelah, jelas Fahmi. Mariono kali itu hanya diam, tanpa sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Fahmi ada betulnya. Yaudah cepet-cepet, sana beresin depan.
ucap Mariono dengan tegas. Kok kamu gitu banget, No? Kenapa memangnya? Saya ada tugas, makanya saya kudu cepet-cepet kerjain ini. Bentar, tugas apa itu? Aduh, nanya mulu toh. Saya nggak ngerjain tugas apa-apa. Udahlah, sana, segera dikerjain. Iya ya. Saya kerjain tugas. Saya bareng Indah kan? Iya, ya udah sana kerjain. Siap belum dah? Yuk, kita berangkat. Mereka berdua segera menuju depan kedai untuk mempersiapkan membuka kedai jauh lebih cepat. Mariono langsung menuju ke arah dapur dan segera membawa seluruh perabotan dapur. Dia mengumpulkan menjadi satu. Mariono membaginya menjadi 2 tempat. Satu untuk perabotan dapur, satu untuk gelas-gelas dan piring. Setelah selesai, dia pun membuka bungkusan plastik hitam itu dan menumpahkannya di sebuah wadah. Apapun yang terjadi, aku tidak mau terlibat terlalu jauh dalam masalah ini, ucap Mariono sambil menumpahkan darah ayam cemani ke 2 ember besar berisi perabotan dapur. Piring-piring serta gelas dan berbagai macam alat itu dimasukkan ke dalam wadah itu. Setelah usai, dia pun menyalakan air keran. Gumpalan darah merah yang membasahi semua peralatan di 2 ember besar itu berubah menjadi kolam merah yang berbau amis. Mariono merendam alat-alat itu semua hingga 5 menit lamanya. Lalu dia menumpahkan semua airnya dan menyiapkan 2 ember besar lagi berisi penuh. Mariono segera memasukkannya semua alat dapur itu ke tempatnya. Mariono berharap tindakan ini berlalu cepat agar Fahmi dan Indah tidak tahu menahu soal ini. Tahap terakhir, Mariono tinggal membilas dan memastikan bau darah itu hilang. Semuanya sudah selesai. Mariono pun membersihkan semuanya dengan menggunakan kailap. Tepat ketika Mariono sedang membereskan semuanya, Fahmi tiba. Lah, ini kan tugas saya sama Indah. Kenapa kamu yang ngerjain, No? Udah, ini yang nyuruh bos kok. Udah toh beresin semuanya. Karena kemarin ada customer komplain masalah kebersihan piring. Hah? Emang iya ya? Kita selalu bersihin. Apa kurang bersih? Pasti ini ulah Fahmi yang kurang bersih. Apaan? Saya yakin kalau soal kebersihan aku pasti bisa njamin kok. Buktinya saya selesai bilas berkali-kali. Udah. Kalian siap-siap aja karena bentar lagi bos akan datang. Wajar saja jika Fahmi dan Indah menanyakan hal itu karena ini adalah tindakan yang tidak biasa dilakukan oleh Mariono. Tugas Mariono adalah sebagai kasir kedai. Seharusnya dia manajemen keuangan serta menyusun rancangan anggaran belanja. Namun semuanya dapat ditepis oleh Mariono dengan alih-alih tugas baru dari Pak Surya dan Bu Nabila. Sebentar lagi kedai akan dibuka. Mereka bertiga bersiap-siap menyambut customer barunya. Fahmi dan Indah sudah mengeluh terlebih dahulu sebelum kedai akan dibuka. Palingan jam 5 orang baru datang. Aku sih nggak percaya hari ini bakal rame, ucap Indah. Mending jam 5. Biasanya kita ngelamun sambil ngeliatin para pembeli bakso depan warung kita itu di sebelah. Sebelum kedai ini buka, Bu Nabila dan Pak Surya datang. Wajah mereka berdua tampak semangat, seperti tidak biasanya. Wah, ada apa ini Fahmi? Kalian siap kan? Ada kejutan untuk hari ini dan seterusnya. Kalian harus kerja keras, paham? Senyum Bu Nabila. Siap bos, jawab Fahmi dan juga Indah. Bu Nabila dan Pak Surya masuk ke dalam kedai, sedangkan Fahmi dan Indah menunggu di luar untuk menyambut customer. Mariono sedang sibuk mengambil database keuangan kasir. Dia juga tidak mau ketinggalan untuk menyiapkan semuanya. Bu Nabila dan Pak Surya menghampiri Mariono yang sedang tertunduk di depan kasir. No, udah kamu kerjakan ya kan tadi pagi? Sudah Bu, sudah beres semuanya. Indah dan Fahmi nggak tahu kan? Enggak Bu, mereka tadi bersihin di luar. Baguslah kalau gitu. Jangan sampai masalah ini bocor. Aku akan memulai tirakatnya. Kamu siap-siap menyambut para customer ya. Pak Surya dan Munabila memasuki ruangan khusus. Mariono tidak tahu menahu apa yang dilakukan olehnya. Sebentar lagi kita akan kaya raya Pak.
senyum Bu Nabila sambil memeluk suaminya. Pak Surya hanya diam dan membalas pelukan hangat. Bapak marah ya? Apakah yakin sama ritual pesugihan ini toh Bu? Kita nggak takut kalau ada korban. Pak, lihat saja warung depan itu. Apakah ada korbannya? Semuanya tampak baik-baik saja kok. Bahkan pegawainya nambah banyak. Bener kan? Iya sih Bu, tapi kenapa Bapak takut ya kalau kita akan jadi korbannya? Hush, udahlah, nggak ada korban kok, nggak ada korban. Bu Nabila mencoba untuk meyakinkan lagi dan mencoba menenangkan kegelisahan dari Pak Surya. Dia mencoba untuk menghibur dan mengatakan baik-baik saja, padahal resiko yang akan dialaminya belum tentu sesuai apa yang difikirkan. Ayo Pak, kita mulai. Jangan ragu, semua akan baik-baik saja kok. Bu Nabila mulai membuka tirakat pemanggilan pocong. Nantinya pocong itu akan meludahi tiap barang-barang yang sudah tersentuh oleh darah ayam cemani. Memang hikayatnya darah itu telah hilang secara fisik, namun secara metafisik darah itu masih menempel di setiap wadah yang telah disirami. Bu Nabila mulai tirakat. Dia mencoba bacaan khusus yang diperoleh dari Mbah Warso, seorang cenayang yang bisa dikatakan memberikan jasa pesugihan padanya. Wangian menyan memenuhi ruangan membuat Pak Surya sedikit batuk-batuk. Bu, ini masih lama ya? Bapak udah gak tahan baunya ini. Bu Nabila masih fokus duduk bersila dengan kedua tangannya berada di atas lututnya. Dia membaca sesuatu yang tidak dimengerti oleh Pak Surya. Pak Surya mencoba mendekati Bu Nabila, namun ketika ia ingin menyentuh Bu Nabila, Pak Surya merasakan bebauan menyan itu telah berganti menjadi bau pandan. Kok baunya bau pandan ya? Berubah? Apa ini? Bu Nabila menengok ke belakang. Udah Pak, tirakatnya udah selesai, ucap Bu Nabila sambil tersenyum sambil menatap ke arah pojokan ruangan itu. Bu, ada apa? Bu Nabila berhasil mengundang pocong. Dia berada di pojokan ruangan, hanya terdiam lalu menghilang lagi. Bu Nabila bangkit dari duduknya. Udah ya Pak, customer udah nunggu di depan. Kita harus menyambutnya. Hah? Customer sudah menunggu kita Bu. Tiba-tiba Mariono mengetuk pintu ruangan sambil berkata, Pak, Bu, di depan banyak customer. Kita kewalahan. Bu Nabila tersenyum mendengar hal itu. Kok bisa begini ya? Udah Pak, ayo kita keluar. Kita bantu anak-anak. Besok kita buka lowongan kerja. Barangkali kita butuh chef atau pelayan tambahan gitu mungkin. Bukan hal yang mudah bagi Pak Suryo untuk mempercayai hal ini semua. Ini semuanya terjadi seperti mimpi bagiannya setelah sekian lama kedai miliknya terlihat sepi. Pak, tuh lihat, customer kita berdatangan dengan sendirinya, ucap Bu Nabila dengan penuh semangat. Pak Surya hanya memandangi para customer yang berasal dari berbagai kalangan itu. Ada yang pelajar, ada pekerja, mahasiswa-mahasiswi, bahkan beberapa darinya ada PNS juga. Hebat memang. Bu, ayo bantu yang lain. Pak Surya dan Bu Nabila melayani customer terus berdatangan. Entah sudah berapa ratus customer yang mendatangi, hingga kedai yang hanya memuat kurang lebih ratusan itu tumpah di jalan. Belum tahu pasti apa penyebabnya, tapi semua berdatangan sebegitu cepatnya. Namun yang pasti, berkat pesugihan pocong yang dilakukan keduanya untuk menarik para customer dan mencicipi makanan minuman yang tersedia di kedainya. Yang membuat Pak Surya terkejut lagi, kedai ini buka dengan cepat dan tutup lebih cepat. Tidak sampai 5 jam seluruh pasokan makanan di dapur habis. Begitu juga dengan semua minuman. Hari-hari yang ditunggu benar-benar saja terjadi. Pak Surya, atmosfer positif dari para customer mengatakan bahwa makanan dan minuman tempatnya sangat lezat dan nikmat. Belum lagi terhadap para karyawan yang sangat ramah dan sabar dalam menyambutnya. Pak, lihat pemasukan kita hari ini. Banyak banget, ucap Bu Nabila sambil menghitung data pemasukan. Bu Nabila benar-benar menikmati keputusan yang diambilnya. Benar kan Pak? Ini sangat mujarab.
Pak Surya hanya terdiam. Sedangkan Fahmi dan Indah sangat kelelahan. Bu, tolong tambah pegawai lagi dong Bu. Kalau besok masih sama kayak gini, bisa-bisa kita mati berdiri di kedai Bu, ucap Fahmi dan Indah mengeluh. Bener Bu, bener. Tadi customernya banyak banget loh Bu. Kok tumben ya? Ya namanya juga ada strategi baru, pasti ada sebuah perubahan. Ya sudah, nanti atau besok kita cari 2 pegawai baru ya. Pokoknya sekarang kalian layani customer dengan baik. Sedari tadi Mariono hanya terdiam. Dia tahu bahwa semua ini karena pesugihan. Dia telah melakukan kesalahan besar karena telah bersekutu dengan setan untuk menuju kaya raya. Lagi-lagi Pak Surya masih penasaran bagaimana pesugihan itu bekerja. Bukannya dia ingin mencari tahu, namun sesuatu yang di luar nalar kadang membuat pertanyaan dalam dirinya. Nanti atau besok ada pegawai baru, jangan lupa untuk dikasih tahu cara-caranya ya. Karena untuk sekarang dan seterusnya, kedai kita akan selalu ramai, ucap Bu Nabila. Ibu bisa tahu dari mana? Tanya Indah polos. Bu Nabila menghampiri Indah. Kedai kita akan maju, sudah kamu yang tenang saja. Bu Nabila pun menuju ke ruangan khusus, diikuti oleh Pak Surya. Sepertinya mereka berdua akan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Fahmi dan Indah hanya bergeleng-geleng kepala. Baru kali ini Bu Nabila tampak optimis dan percaya diri. Apa benar kedai kita akan maju, no? Entahlah, yang penting sekarang aku mau tidur, capek banget. Tapi kok ada yang aneh ya? Tanya Indah polos. Maksud kamu apa Ndah? Tanya Fahmi. Semenjak tugas baru yang diemban dari Mariono, dia tampak menjaga pertanyaannya. Dan juga sikapnya berbeda, hanya bicara seperlunya. Apa tugas baru yang diemban Mariono itu cukup sulit ya? Fahmi mengangguk membenarkan pernyataan dan pertanyaan dari Indah itu. Lalu tuh ditambah lagi Bu Bos yang sangat percaya diri bahwa besok dan seterusnya kedai kita akan ramai. Apa ini nggak aneh? Kedai kita biasanya ramai kalau ada diskonan saja kan? Iya ya, menurutku sih begitu. Mariono menyimpan sesuatu. Dia mungkin telah menyembunyikan di balik ini semuanya. Biarkan waktu yang akan menjawab. Tapi kita berdua jangan sampai terlena dengan itu, karena kita hanya pegawai biasa saja. Iya bener. Ya sudah kalau gitu, ayo kita tutup kedainya. Indah dan Fahmi menuju depan kedai untuk menutup kedai. Lain hal dengan Mariono, dia langsung menuju kamar dan merebahkan diri. Mariono masih berkeluh kesah dengan tindakannya. Apakah ini adalah jalan yang benar atau ini tindakan yang jauh dari norma, yaitu bakal terlibat dari pesugihan itu. Mariono pun tertidur dengan tujuan benar-benar ingin melupakan hari itu. Bahkan naluri hatinya pun sangat tidak sejalan dengan tugas barunya. Memang sulit untuk mendamaikan hati yang memiliki kepekaan dalam situasi yang tidak memungkinkan itu. Di ruangan khusus Bu Nabila dan Pak Surya. Bu, sampai kapan kita menjalankan pesugihan ini, Bu? Kok sampai kapan toh, Pak? Sudah toh, tentu ini akan kita jalani seterus-menerusnya. Lalu bagaimana dengan nasib pegawai kita? Apakah tidak apa-apa? Pertanyaan Pak Surya membuat Bu Nabila terdiam. Dia juga tidak terpikirkan bagaimana nasib pegawainya nanti. Aduh. Aku harap Mariono mau membungkam semuanya karena dia tahu persis pesugihan ini berlangsung. Pak Surya mengangguk paham. Yaudah, kalau gitu kita pulang sekarang ya. Besok jangan lupa untuk menyembelih ayam cemani hitam dan menyuruh Mariono untuk melakukan hal yang sama. Iya Bu, iya. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan. Terima kasih buat Restu Wiratmaja yang sudah ngizinin ceritanya kita bahas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.